Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma syuhada thumma al-amsal fal-amsal. Apabila Allah menyintai hambanya, maka akan diberikan cobaan ujian. Dan kata Nabi, inna asyaddan, yang paling banyak, yang paling besar yang diberikan bala atau ujian atau cobaan adalah para nabi, kemudian syuhada, kemudian setelahnya terus ke bawah. Oke. Jadi kalau kita oleh bala, mendapat bala, musibah, cobaan dari Allah, ya lihat paling besar adalah para nabi. Bala kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Bahkan di sini dikatakan kana li ahadihim kana asyad farahan bil bala min ahadikum bil ata. Ada di antara mereka orang soleh ini, mereka lebih senang dapat cobaan seperti kalian mendapat hadiah, pemberian. Panjenengan dikai hadiah, dikai duit, umpama ngono seneng apa ndak kira-kira? Senengan dia ambek dikai musibah, cobaan. Jelas jawabannya seneng dikai hadiah ya daripada dikai cobaan. Tapi mereka apa? Lebih senang diberikan cobaan dari seperti sama halnya kalian diberikan hadiah. Karena apa? Hitungan mereka tidak mau kurang jatah mereka di akhirat. Dengan ditambah musibah, ditambah ujian, ditambah kefakiran, lebih mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, diberikan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Tapi iki ke awak dhewe gak mampu sih ngene ya. Jadi ojo kepingin dikai bala seneng kayak ngene akhirnya dikai temenan keblak kon. Iki orang-orang yang hatinya sudah sangat yakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak awak dhewe dikai terus terang gak kuat sing ngene, dadi sik senengan dikai daripada musibah ya. Qalal musannif kullu dzalika nadharu mamtinan lil biatafa. Iki kata Imam Ghazali, semua ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya iki merupakan pemberian dari Allah agar supaya nanti di akhirat bagian mereka iki lebih sempurna, jadi tidak diambil di dunia. Seperti orang tua, saiki sing kita ceritakan, orang tua melarang anaknya makanan yang enak, makanan yang penuh dengan apa? Kelezatan atau yang penuh dengan lemak, pokok sing enak-enak, tapi dalam makanan itu berbahaya dari bagi anaknya. Ketok enak dimakan lezat ini, tapi kadang apa? Orang tua mencegah mereka. Bukan pencegahan orang tua benci, karena apa? Pencegahan orang tua terhadap yang enak-enak ini demi kasih sayang anaknya, supaya anaknya lebih selamat nanti besar, supaya lebih sehat dan lain-lain. Iki sama Allah kepada hambanya. Qala ba'dhum fa'ala qadri qurbil 'abd min rabbi yaqumu bihil marad wan mihan. Iki sekalian mengatakan kadar orang dekat dengan Allah apa itu? Tergantung dengan sakit atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Makin banyak cobaan, makin dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan sabar dan ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Cuma bayar dikaya cobaan sampai tok ya tambah atuh ya, gak tambah dekat. Jelas tambah jauh. Fa idza ra'aitallaha yahbisu anka dunya aw yukthiru 'alaika syada'id wal balwa, ketahuilah apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila kau melihat Allah mencegah hambanya dunia, harta ditahan tidak dikasih, atau diberikan oleh Allah banyak musibah, cobaan,
Fa'lam annaka indahu aziz, ketahuilah bahwa kau ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing dikei musibah iku ojo duara wong kulon musibah terus, ojo kakean ngrasani wong kakean ngilokno kakean iki tidak tahu kita keadaannya, tapi kita apa justru suudzon yang jelek kepada mereka. Padahal mereka iki orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat orang mulia ojo karena harta, karena kaya, karena kekuatan, karena kesehatan, karena banyak kaumnya atau ini, bahkan orang koyok compang-camping, orang sakit, orang ini, bahkan mereka ini kelihatan hina di mata kita tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Koyok iki mau dicegah, tidak dikasih harta, tidak dikasih suke, dikasih melarat, dikasih loro, sakit dan lain-lain, tapi apa? Justru dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan tergantung keadaan kita sekarang juga. Ayat Rafi'ah wa annahu ta'ala yusliku bika tariqa awliya'i. Ketahuilah bahwa Allah ini memberikan jalan kepadamu seperti para aulia, jalane para wali. Jadi para wali itu ojo kon anggap enak tok lho ya. Mereka itu mujahadah jauh lebih susah dari yang kita jalani. Mujahadah apa? Mujahadah yang mereka lakukan adalah hawa nafsu, perang hawa nafsu. Iki perang hawa nafsu iki lebih sulit dari segala-galanya. Saiki perang hawa nafsu umpama jenengan lapar, kepingin umpama ketok duren nek ngarepe kepingin pol. Kira-kira kuat ndak mangan iki? Awakmu iki seneng ambek duren, ketok nek ngarep enak ambuhe legi zen dan lain-lain. Kira-kira kuat apa ndak mangan? Iki gampang-gampangane contohnya kayak ngoten. Dadi wis gak iso, kalau sudah bisa nahan sedemikian, keinginan nafsu selalu ditahan, maksiat nahan iki tahan, ya ikilah perjuangan yang sangat besar. Dan inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jihadul akbar. Perjuangan aulia yang diberikan oleh Allah cobaan ya jelas jauh, tapi mereka Allah mengetahui mereka kuat dalam menghadapi cobaan daripada kita semua. Jadi makanya dikasih cobaan berarti kita dikasih jalan oleh Allah, jalannya para aulia, ojo sambat tok. Jadi cobaan dari Allah anggapan ini merupakan kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma ya tetap kita hendak diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cobaan terus gak kuat ya. Pemane cobaan gak duwe-duwe terus tambah ketok budak rai. Gak ngoten ta. Ya, saya wong iki kadang enak awake tapi gak duwe budak, duwe duit terus dadi loro, dadi elek, ngeluh sak segalae wis ya. Soalnya itu tadi sik durung magome, kedudukan belum nyampe ke sana terlalu jauh ya. Jadi ya insyaallah lewat majelis ini kita sedikit-sedikit bisa menjalani PE kepingin kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, jalannya ya sangat sulit. Jadi PE kepingin enak harus apa? Kepingin enak harus badal, mengeluarkan berjuang. Ndak ada wong moro-moro hidup harus moro-moro enak kecuali PE warisan. Orang kepingin enak harus susah payah. Maka jari laku lek ngono, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi dikai cobaan niki sakit-sakit itu alhamdulillah terima wae, sabar dan minta kepada Allah agar supaya diberi selamat dan paling enak selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Kepingin kedudukan ya harus berjuang. Saiki koyo wong kepingin kedudukan dadi bupati, enak-enakan apa berjuang kira-kira? Kadang-kadang ono sing berjuang sampai nyokok kono nyokok kene. Keberjuangan ini kadang-kadang apa kepingin turu yang omahe warga. Sing biasa gak tau mudun delok wong sing melarat sing miskin omah gedhek turu yang kono, perlu apa nyari simpati supaya dibilang merakyat. Berjuang mereka kepingin apa? Kedudukan dunia, terus kedudukan akhirat ini yang lebih mulia daripada dunia, terus dak gelem berjuang apa oleh enak ikon. Jadi perjuangan harus ada. Jangan kepingin kedudukan tapi tanpa perjuangan.
Jangankan bupati ya, saiki dadi Pak Lurah wae kira-kira berjuang apa ndak ndelek swara iku. Sing biasa gak tau teko majelis, pas nyalakno teko majelis gak ngoten. Yang biasa gak tau sowan yang yai moro-moro teko sowan njaluk donga silaturahmi alasane. Kepingin apa? Cari suara berjuang mereka. Kadang ya ngeluarkan uang kayak ekonom kayak gini. Ngeluarkan uang iki termasuk perjuangan apa ndak? Ya berjuang pisan. Kadang tek-tekan wis duwe. Akar dadi ndak ada menang ya menang, kalah ya ajur wis salah satu wis. Kan jare wong ajur-ajuran lakar menang atau ajur salah siji. Tapi iki jalan yang sangat keliru. Nah, iki kalau kita lihat perjuangan manusia kepingin mencari kedudukan, yang dilakukan berjuang semampu mungkin mereka. Bahkan mereka ndak bisa tidur, kadang iso turu ndak kira-kira. Pemane PS waktu coblosan, bengi swara wis, ati imbang ati kalah ngene bingung tambahan delok TV delok berita terus gak bakal iso tidur kecuali digawe pil. Risiko. Delok sing jalan-jalan iku iso turu apa ndak bengi ku. Kayak meneh waya coblosan kira-kira iso turu apa ndak kira-kira. Nah, ini mencari kedudukan di dunia, rela mereka tidak tidur semalam, apalagi mencari kedudukan di akhirat. Kepingin kedudukan di akhirat, biqadril gaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Biqadril gaddi tuktasabul ma'ali, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh kau akan mendapatkan. Man talabal ula sahiral layali, barang siapa yang kepingin kedudukan tinggi di sisi Allah, bangun malam berjuang. Kaya iki mereka berjuang untuk kehidupan dunia, kedudukan dunia yang mungkin bawa malapetaka, tapi mereka sungguh-sungguh berjuang. Terus urusan akhirat piye saiki yang bakal kita hadapi, kita dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada permasalahan, yang ada hanya keenakan, kemuliaan tok di akhirat. Kayak dunia jadi bupati kira-kira musuh politik iki nyoroti terus apa ndak? Sing didelek kesalahannya, ojo sampai ngomong ke belecuk berbuat ini, bahkan kadang-kadang sudah dapat jadi calon sudah jadi bupati atau jadi iki ujung-ujungnya setahun 2 tahun melebu penjara. Iki kedudukan dunia yang kita cari-cari. Dari itu kata beliau, wa annahu ta'ala yusriku bika tariqa awliya'i fa inna subhanahu wa ta'ala yaraka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu, mengatur segala urusanmu. Ghaibun ala kulli nafsin bima kasabat musaidun bil ilmi haqi fi harakati. Allah selalu memandang gerak-gerik kita semua, tahu akan hambanya. Wala yahtaj ila dzalik, dan Allah tidak memerlukan itu semua. Ai ila habsid dunya anka wa iktsari syada'id. Allah tidak membutuhkan memberikan syada'id, apa mencegahmu, membuat kau miskin atau memberi musibah iki. Allah tidak memerlukan ini semua. Tapi apa? Ini semua karena kasih sayang Allah kepada kalian. Kemau kita diberi cobaan, ini Allah ingin ngangkat derajat kita. Apa Allah butuh tak dengan kita? Tidak butuh sama sekali, tapi semata-mata Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua, sehingga kita diberikan cobaan oleh Allah guna untuk mengangkat derajat kita di sisinya kelak yaumul qiyamah. Nama tasma' qaulu ta'ala wasbir li hukmi rabbika, juga lu irda bi qadha, karena mengatakan ini isbir li hukmi rabbika, ridha, relalah dengan qadha, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kalian fima yusibuka fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di apapun yang menimpa diri kita, marilah kita semua ridha, rela dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan berjalan, hati kita juga tetap enak. Tapi kalau kita tidak ridha, ketentuan tetap jalan, hati tidak enak, segala bakal tidak enak yang kita jalani. Lalu wala fa innaka bi ayunina. Iki gal Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah dengan apa yang ditentukan oleh Allah, karena Allah selalu menjagamu, karena kau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidak mau kita harus
bersabar dalam menghadapi kehidupan. Itunya yang ini ono enak ono ndak enak. Kepingin enak tok surga. Ndak enak tok ya neraka iku mau wis salah siji dunia iki tempate gini. Tapi alhamdulillah ada orang kok Imam Ghazali nasihati kita iki tidak lain mendinginkan hati kita kalau kita mau menjalani, menghilangkan kesedihan, kesumpekan. Kalau ada apa-apa buka kita pikir, oh berarti kalau kita diberi ujian ini semata-mata kemuliaan dari Allah, semata gini-gini enaknya ngati. Tapi kalau dipikir ya Allah kok ujian gak mandek-mandek iki apa salahku, apa iki lah kok niki sapa gak ono salah iki. Man anta, wakon bayi sih baru lahir. Kadang kita kesalahan yang kita jalani tidak kerosok, tapi kita berbuat api sudah koyo tidak terhitung. Kita sholat duha, sholat itu merasa kita orang paling top wis. Tapi perbuatan jelek kita kira kerosok tidak kita berbuat jelek ini. Setiap hari kita berbuat jelek gak kerosok. Kita ngerasani, kita korok, kita ngilik, menghina konong ini. Itu perbuatan maksiat yang selalu kita jalani, kita tidak merasa. Kelihatannya biasa, tapi berbuat baik koyoknya sudah besar. Karena itu, bal i'rif minnatahu wa fadlahu alaika fima yahfadhu alaika min salahik. Kata-kata Imam Ghazali, ketahuilah, artilah kau akan pemberian dan karunia Allah yang diberikan kepadamu, yang mana Allah telah menjagamu, fima yahfadhu alaika min salahik wa yaghfiru min ajrik. Ya, menjagamu dengan apa? Dengan memberikan kemaslahatan bagi dirimu dan memberikan ganjaran yang besar kepadamu. Jadi kon dikai cobaan iki diberikan ganjaran oleh Allah. Bukan Allah memberikan cobaan, memberikan musibah terus gratisan, enggak, diberikan ganjaran. Kayak kau kerja sekarang kerja berat, gajinya juga kayak kau lembur sekarang kerjaan, gaji double pun enggak kira-kira. Tambah berat, tambah kebal, tambah diberikan oleh majikan lebih banyak gajinya. Wah kata Allah, tambah berat musibahnya, tambah besar ganjarannya dengan catatan ridho sabar atas apa yang telah ditentukan oleh Allah. Wa yunziluka manazilal abror, dan ketahuilah Allah menaruhmu, memberikan kedudukanmu kedudukan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indah fakam tara min awaqibah hamidah wa mawahibah katsira. Berapa banyak? Fakam tara, berapa banyak kau lihat akibah hamidah, akibat atau hasil yang sangat mulia dan pemberian yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kita cobaan. Sekali lagi itu merupakan kemuliaan dari Allah buat kita semua. Dan kalau kita adalah uang sing keadaan susah, keadaan sakit atau iki ojo suudzon karena banyak dosa, banyak ini yang kita ketahui ini merupakan pertama dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diberikan ganjaran kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enak apa ndak kira-kira? Enak cuma jalani sing soro ya. Enak-enak ndak enak kayak awak dhewe. Jadi hitung-hitung enak, ya enak urusan ganjaran, enak urusan pembersih dosa juga enak, cuma dalanane ngelakonane sehingga enak, takutnya kita tidak kuat. Dan sing paling enak gawe awak dhewe iku apa? Enak dunia, enak akhirat. Iku wis pilihan paling utama iku ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari segala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arbutna bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina salihin rabtan la yanhal, warzuqna kamalal iqtidabi wa hsyurna ma'ahum wajma'na bi dunya wal barzah wal akhirah. Sudah syu'unana wa syu'unil umam Muhammadiyah masyarikil ardi la magharibiha, magdi hajatina balli maqasidana yassirana jami'a umurina birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin.
اللهم بارك لنا في أولادنا في بناتنا في أزواجنا في ذرارنا في أموالنا في أعمالنا في أسماعنا في أبصارنا في حركاتنا سكناتنا بارك لنا في لحظنا بارك لنا في شأننا كله أول الأولين آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة مع الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين صلى الله عليه وسلم ودعنا من درجة أبو بكر وسلم ولله وسلم وفرزه وسلم على حبيب وسلم segala kehajian wal basakul والدي وإخواني ووالديهم وإخوانهم وأصولهم وفرهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة لنا فرجعنا من المسلمين نخدم لنا بالسنة وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.